Halo, assalamualaikum anak-anak Miss. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Tetap menjaga kebersihan agar terhindar dari COVID-19. Nah, pada pertemuan hari ini kembali lagi bersama Miss Gaby dalam pelajaran seni budaya dan keterampilan. Oke. Materi pertemuan hari ini kita masuk ke materi menggambar sesuai tema. Ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tema? Nah, di situ kalian bisa baca, tema adalah ide atau gambaran umum tentang isi sebuah karya. Lalu, apa sih gunanya sesuai tema? Karena dalam menggambar kita harus sesuai tema itu supaya objek atau gambaran yang dituangkan dalam bentuk gambar tersebut tidak memiliki ketidakkesinambungan. Jadi haruslah gambar atau objek yang kamu pilih itu sambung maknanya, atau maksudnya itu saling berkaitan gitu. Jadi kalau tema atau ide yaitu gambaran yang sering kita lihat di sekitaran. Nah, jadi di sini kalau menggambar sesuai tema kita tentukan dulu. Kita flashback ya ke materi yang minggu lalu, yaitu tentang objek, macam-macam objek. Nah, kalau dalam menggambar kita harus menentukan dulu objek yang ingin kita gambar. Nah, macam-macam objek itu seperti objek benda alam, terus adanya objek manusia, binatang, tumbuhan, dan bangunan. Nah, kalau misalnya benda alam itu dibagi lagi ya jenis-jenisnya. Ada benda alam yaitu gunung, terus ada pantai, ada sungai, dan lain-lain. Lalu, kalau misalnya kita ingin menggambar objek benda alam. Nah, di sini ada gambar pantai. Pantai ini termasuk objek benda alam ya, benda alam yaitu pantai. Jadi di sini kita sudah memilih objek benda alam. Ini contohnya. Nah, di dalam pantai pastinya anak-anak ini sudah pada sering ya atau pernah datang berkunjung ke pantai bersama keluarga ya. Nah, apa sih yang kalian lihat di sana di sekitaran pantai? Nah, kalau misalnya menggambar pantai itu pastinya identik dengan air ya. Nah, di sini ada gambar air. Lalu apalagi yang sering di sekitaran pantai yang sering kita lihat, yaitu kalau tumbuhan yaitu pohon kelapa. Nah, terus kalau di pantai pastinya ada binatang-binatang yang identik di pantai itu seperti, nah di sini telah digambarkan ada bintang laut, terus ada kepiting. Nah, gitu. Terus kita sering lihat juga ya banyak burung berterbangan di atas pantai atau di atas laut. Nah, lalu kalau misalnya kalian mandi di pantai, selain aktivitas yang dapat kita lakukan di pantai itu selain mandi, pastinya ada ya yang bermain istana pasir. Nah, di sini digambarkan juga istana pasir. Nah, jadi objek-objek tambahan untuk pantai ini mendukung menjadi sesuai tema gitu. Jadi mendukung ya, karena kalau misalnya kakak atau abang anak Miss memasukkan di sini sawah di dekat pantai, itu pastinya tidak nyambung ya, tidak sesuai tema. Lalu kepiting di sekitaran sawah kan tidak tidak nyambung, tidak sinkron gitu istilahnya. Jadi memang maksudnya di sini menggambar sesuai tema apa yang ada di dunia nyata atau yang sering kita lihat yang ada di sekitaran objek yang kita pilih. Jadi kalau kita di pantai berarti objek-objek tambahannya seperti burung, kepiting, bintang laut, istana pasir dan sebagainya itu yang mendukung objek kamu gitu. Jadi karena tidak nyambung ya kalau misalnya kamu masukkan truk di pantai. Sedangkan alat transportasi laut yang kita tahu dan yang sering kita lihat kalau di pantai itu ya sampan atau kapal laut ya. Jadi haruslah objek yang mendukung yang masuk
di gambaran kamu. Nah, itulah yang dimaksud dengan menggambar sesuai tema. Nah, untuk itu kita lanjut. Nah, di sini ada kegiatan individu. Buatlah pengamatan tentang tempat-tempat yang ada di sekolah kamu. Nah, walaupun anak-anak Miss kita cukup sedih ya, belum bisa bertatap muka secara langsung. Miss harap anak-anak Miss masih mengingat apa saja objek yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, di sini seperti contoh, buatlah kamu tabel, ada nomor, nama tempat, dan objek yang dilihat. Nah, di sini ada contohnya. Nomor 1 itu perpustakaan. Nah, perpustakaan, kita memiliki perpustakaan. Lalu apa sih yang identik di sekitaran perpustakaan? Pastinya banyak buku-buku, terus juga pastinya banyak ada anak-anak yang membaca buku. Terus apa lagi yang ada di perpustakaan sekolah kamu? Tulislah yang kamu lihat di objek yang dilihat ini. Lalu nama tempat yang selanjutnya itu adalah kantin. Nah, kantin pastinya anak-anak Miss kalau istirahat singgah ke kantin ya. Nah, kantin kita apa aja sih yang ada di kantin? Nah, di situ kamu tulis objek yang kamu lihat, apa saja yang di sekitaran kantin di tabel objek itu. Lalu yang ketiga, tempat atau lokasi yang ada di sekolah kita. Kelas kamu itu apa saja? Ada meja, ada kursi dan sebagainya. Tulis di tabel yang objek yang dilihat. Terus ada kamar mandi, terus ada musola, lalu ada lab komputer, lab IPA, ada sanggar pramuka, terus ada lapangan sekolah, musola, dan lain sebagainya. Itu tempat-tempat yang ada di sekitaran sekolah. Nah, lalu apa saja dari tempat yang kamu tulis, objek yang kamu lihat di sekitaran objek itu, kamu tulis di tabelnya. Begitu. Sampai sini Miss harap paham ya. Dan ini kamu kerjakan di buku latihan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.